Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersemangat dalam bersyukur dan tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa ada beberapa kesunahan-kesunahan yang dimana kesunahan tersebut akan menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu ibadah sahur, di mana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian semua makan sahur. Bersahurlah karena di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Di dalam keberkahan tersebut ulama menafsirkan yang dinamakan barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka umum kebaikan, keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap harinya di bulan puasa disebabkan sahur kita, maka keberkahan tersebut adalah keberkahan-keberkahan yang bertambah dari ibadah kita sendiri, yaitu di luar ibadah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, tambahan keberkahan. Hanya dengan bersahur, hanya dengan menyantap makanan di dalam bersahur kita mendapatkan keberkahan, yaitu berkah di dalam puasa kita, berkah di dalam kehidupan kita, berkah di dalam keluarga kita, berkah di dalam rizki kita. Maka itu yang dinamakan keberkahan, yaitu ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang bertambah disebabkan satu ibadah. Ibadah yang sedikit, yaitu cuman makan sahur saja, kita mendapatkan berapa banyak keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahur, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar." Yang membedakan puasa kita dan puasa ahlul kitab yaitu makan sahur. Maka kita jangan males-malesan untuk makan sahur. Meskipun kita menganggap kita meskipun tidak sahur, kita bisa menjalankan ibadah puasa sehari penuh tanpa rasa lapar. Akan tetapi rahasia di balik sahur tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat manusia, umat Islam khususnya, untuk melaksanakan sahur. Di mana di dalam sahur tersebut mendapatkan keberkahan dan menjadi pembeda antara puasa ahlul kitab dan puasa umat Islam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita di dalam melaksanakan ibadah sahur, sampai-sampai beliau mengingatkan pada kita di dalam suatu hadis. Beliau bersabda, "Fala tada'uhu," maka jangan tinggalkanlah makan sahur. "Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma," meskipun kalian sahur dengan satu teguk air saja. Karena apa? Sahur tersebut itu memberikan kita keberkahan
keberkahan dalam puasa kita, keberkahan dalam hidup kita, dan keberkahan-keberkahan yang banyak, terutama dalam rezeki kita. Di dalam sahur tersebut, baginda Nabi Muhammad menganjurkan, itu menandakan bahwasanya puasa kita adalah ibadah yang ta'abbudi. Kalau hakikatnya orang yang banyak pahalanya itu adalah orang yang tidak sahur. Karena apa? Menahan laparnya itu lebih banyak daripada orang yang bersahur. Tapi akan tetapi baginda Nabi menganjurkan untuk bersahur. Nah, dari situ ibadah sahur tersebut dan ibadah puasa kita ini adalah ibadah ta'abbudiyah yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ibadah sahur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Kemudian diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit, beliau mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila shalah atau kama qala. Beliau mengatakan, Zaid ibn Thabit, kami makan sahur bersama baginda Nabi Muhammad, kemudian kita sholat subuh. Qultu, di dalam riwayat tersebut Zaid bin Thabit mengatakan, qultu kam bainahuma, jarak antara sahur dan sholat itu berapa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadra khamsina ayatan, sekedar 50 ayat. Maka dari ini ulama kita salah satunya adalah Syekh Hasan Masyad dalam kitab Is'af Ahlul Iman mengatakan, jarak antara 50 ayat ini beliau memberi nominal, memberi artian 10 menit atau 15 menit. Ini yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai imsak. Imsak tersebut hakikatnya adalah sudah menahan lapar. Tapi ini istilah. Sebagian saudara kita mengatakan imsak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu adalah bid'ah. Akan tetapi kata Syekh Hasan Al-Masyad, imsak tersebut adalah waktu yang hati-hati. Karena apa? Orang puasa itu tidak bisa menunggu masuknya fajar. Tidak bisa menunggu langsung masuknya fajar. Maka sebelum itu kita diharuskan oleh beliau untuk imsak. Imsak tersebut adalah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ini yang hakikat imsak yang dimasyhurkan, yang kita kenal di negara kita adalah imsak. Mungkin di negara lain tidak ada imsak, cuman di Indonesia yang ada imsak. Nah, hakikatnya adalah bersiap untuk melaksanakan ibadah puasa. Di waktu imsak itu kita bisa untuk makan dan minum. Tapi ketika orang mengatakan imsak itu artinya bersiaplah. Wahai orang yang makan, bersiaplah. Waktu subuh sudah dekat. Wahai orang yang merokok, bersiaplah. Jangan sampai kamu merokok, adzan subuh masuk. Maka imsak tersebut adalah waktu di mana kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka dari sini kita memahami bagaimana keutamaan sahur dan bagaimana hakikat imsak tersebut yang dimasyhurkan, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia umumnya. Semoga di bulan Ramadan yang tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kelancaran di dalam ibadah puasa kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli iman, yang selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah, kami mencintai kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.